Marilah kita tunduk kepala berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih sekalipun keadaan dunia yang berdosa ini. Engkau tetap sangat memperdulikan kami, sehingga Engkau menerbitkan matahari, dan memberikan hujan kepada yang benar dan yang tidak benar. Bapa, kami memperoleh semua hal ini dengan cuma-cuma, tapi semua hal ini adalah berkat yang langsung datang dari tangan-Mu. Bapa, kami memohon hujan Roh Suci boleh tercurah di tempat ini, agar supaya melalui Roh-Mu, Engkau membuat pekabaran-Mu menjadi sangat jelas. Terima kasih Bapa karena kesempatan bisa menghampiri tahta-Mu dan terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. Sebab kami mohon melalui nama Yesus, amin. Saya hendak mengawali dengan membacakan suatu pernyataan yang terdapat dalam sebuah buku sejarah klasik, yang berjudul Patriarchs and Prophets, halaman 68. Patriarchs and Prophets, halaman 68. Tentu saja buku ini ditulis oleh Ellen White, dan dia berbicara mengenai rencana penebusan, dan inilah yang dikatakannya. Tapi rencana penebusan masih memiliki tujuan yang lebih luas dan dalam daripada sekedar keselamatan manusia. Bukan hanya untuk tujuan ini saja sehingga Kristus datang ke dunia. Bukan hanya agar penghuni bumi kecil ini bisa menghargai hukum Tuhan sebagaimana yang seharusnya, tetapi untuk menjelaskan karakter Tuhan di hadapan seluruh alam semesta. Tujuan rencana keselamatan itu, ya memang benar untuk menyelamatkan manusia. Tetapi tujuan yang lebih luas adalah agar melalui penyelamatan manusia, agar alam semesta bisa mendapatkan gambaran karakter Tuhan. Mengenai bagaimana Tuhan memecahkan masalah dosa. Anda lihat, masalah dosa ini adalah masalah alam semesta. Dan oleh sebab itu agar dapat menyelesaikan masalah dosa, dibutuhkan suatu penyelesaian yang melibatkan alam semesta. Alkitab katakan bahwa para malaikat terlibat dalam pertentangan yang terjadi. Malah, Alkitab katakan bahwa iblis berhasil menipu sepertiga malaikat surga dengan kebohongannya. Sedangkan sisanya, yang 2/3, walaupun mereka tetap setia kepada Tuhan, namun tentu saja mereka punya banyak pertanyaan. Mengenai pertanyaan-pertanyaan Lucifer mengenai Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memutuskan, oleh karena penghuni surgawi terlibat dalam pertentangan ini. Karena pertentangan ini berawal di surga, maka Tuhan hendak menjadikan dunia kecil ini sebagai pelajaran yang diperagakan, yang akan mengungkap dengan jelas tabiatnya di hadapan alam semesta. Mari kita membaca tentang asal mula dosa. Di Wahyu 12 ayat 7-9, kita menemukan uraian tentang asal mula dosa. Bahwa dosa itu awalnya bukan terjadi di bumi, tetapi di surga. Dikatakan di sana, maka timbullah peperangan di surga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dengan malaikat-malaikatnya melawan. Tetapi iblis tidak menang. Dan ia pun tidak mendapat tempatnya lagi di sorga. Maka naga besar itu dilemparkan keluar. Si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dia dilemparkan ke bumi. Dan bersama dengan malaikat-malaikatnya dia dicampakkan. Jadi pertentangan itu asalnya dimulai di surga. Surga terlibat dalam pertentangan besar ini. Ini adalah kekisruhan alam semesta. Dan surga sedang mengamati. Sebagaimana yang kita telah pelajari dalam pelajaran kita yang lalu. Dewan surga sedang mempertimbangkan hal-hal yang terjadi di bumi. Dan mereka menyimak bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa ini selaras dengan tabiatnya. Kita hendak menyimak dalam pelajaran kita, bahwa tujuan dari 3 tahap penghakiman ini adalah untuk menjelaskan kepada seluruh alam semesta bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa surga terlibat, surga sedang mengamati. Marilah saya baca beberapa pernyataan dari kitab suci,
yang menunjukkan bahwa surga terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. 1 Korintus 4 ayat 9. Dan saya membaca dari terjemahan NIV. Ada beberapa orang yang kurang suka dengan terjemahan NIV. Ada masalah dengan Alkitab versi ini karena ada hal-hal tertentu telah dihilangkan dari sana. Tetapi, saya hendak katakan bahwa terjemahan 1 Korintus 4 ayat 9 ini bagus di NIV. Perhatikan apa yang dikatakan. Sebab menurut pendapatku, Tuhan telah menempatkan kami, para rasul, sebagai tontonan. Pada urutan yang terakhir. Seperti orang-orang terhukum yang harus mati di arena. Nah, perhatikanlah, kami telah dijadikan tontonan. Kata itu dalam bahasa Greka adalah theatron, asal kata dari theater. Dengan kata lain, itu bisa diterjemahkan, kami telah dijadikan tontonan bagi seluruh alam semesta. Bagi malaikat dan manusia. Apakah para malaikat terlibat dalam panggung tontonan yang disebut dosa? Tentu saja. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 10-12. 1 Petrus 1 ayat 10-12. Juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat sedang mengamati cara Tuhan menyelesaikan masalah dosa ini. Untuk mengetahui bagaimanakah karakter Tuhan itu. Apakah Tuhan akan menyelesaikan masalah itu selaras dengan tabiatnya? Dikatakan di ayat 12 sana, dan kita akan membaca beberapa ayat. Dikatakan, mengenai keselamatan ini. Nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, telah menyelidikinya dengan saksama dan dengan sangat hati-hati. Berusaha mengetahui akan waktunya. Saya membaca dari Alkitab ayat dari NIV juga. Keadaan masa yang ditunjukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka itu. Kapan dinubuatkan saat penderitaan Kristus dan kemuliaan yang mengikutinya. Kepada mereka diungkapkan, yaitu kepada para nabi, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Ketika mereka berbicara mengenai hal-hal tersebut yang sekarang telah diberitakan kepada kamu. Oleh mereka yang menyampaikan Injil kepada kamu oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Dan sekarang perhatikan bagian akhir dari ayat 12 ini berkata, bahkan malaikat-malaikat pun ingin untuk mengetahuinya. Ini berbicara mengenai keselamatan. Ini berbicara tentang penebusan, dan nabi-nabi yang menulis tentang saat kedatangan Kristus. Dan keadaan pada waktu kedatangan Kristus. Dan di sini dikatakan, bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Tahukah Anda kematian Yesus di salib sesungguhnya mengakhiri kebimbangan yang tersirat dalam hati para penghuni surga mengenai karakter Tuhan. Sekalipun mereka yang tetap setia. Karena kematian Yesus di atas salib bukan hanya memperdamaikan bumi dengannya, tetapi juga memperdamaikan surga. Perhatikan Kolose 1 ayat 19-20. Kolose 1 ayat 19-20. Dikatakan di sini, karena Allah berkenan agar di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, terdapat segala kepenuhan. Ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Olehnya sendiri, baik yang ada, di mana, di bumi, maupun yang ada, di mana, di sorga, dengan mengadakan pendamaian melalui darah salibnya. Apakah surga juga perlu diperdamaikan melalui salib Yesus Kristus? Kutipan ini jelas mengatakan, ya. Perhatikan juga Lukas 15 ayat 10. Ketika orang-orang berdosa di bumi bertobat, para malaikat sangat bersukacita di surga. Ada hubungan antara para malaikat dengan peristiwa-peristiwa di planet bumi ini. Dikatakan di Lukas 15 ayat 10, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya ingin Anda perhatikan juga apa yang terdapat di Mazmur 51 ayat 1-4. Mazmur 51 ayat 1-4 ini adalah ayat yang sangat menarik. Ini adalah Mazmur pertobatan Daud setelah dia berzinah. Dan dia telah menyebabkan jenderalnya terbunuh di medan perang. Daud berdoa kepada Tuhan, perhatikanlah apa katanya. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut kelimpahan belas kasihan-Mu yang lembut. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku.
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku, dan dosaku senantiasa terbayang olehku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan kejahatan ini di depan matamu, supaya engkau didapati adil bila mana engkau berkata-kata, dan tak bersalah pada waktu engkau menghakimi. Menariknya adalah Daud mau berkata, ketahuilah, aku mengakui dosaku. Aku menyadari aku orang yang berdosa. Aku tidak berdusta padamu. Kumohon ampunilah dosa-dosaku. Aku mengakuinya, aku bertobat. Jika kita baca kitab Roma, ayat ini dikutip. Dan saya ingin Anda perhatikan bagaimana dalam kitab Perjanjian Baru, terjemahannya dirubah oleh Rasul Paulus. Lihatlah, dalam Mazmur 51 ayat 1-4, berbicara tentang Tuhan tidak bersalah ketika Dia menghakimi. Tetapi perhatikan apa yang terdapat dalam Roma 3 ayat 4 di mana ayat ini dikutip. Sesungguhnya biarlah Allah yang benar, tetapi semua manusia pendusta. Sebagaimana seperti ada tertulis, supaya engkau dinyatakan benar dalam segala perkataanmu, dan engkau menang saat engkau dihakimi. Sungguh menarik bukan? Tuhan sedang diapakan? Tuhan sedang dihakimi. Iblis berkata, bagaimana engkau ampuni mereka? Mereka pendosa. Engkau katakan, upah dosa itu maut. Bagaimana engkau bermurah hati kepada mereka? Padahal engkau katakan jika mereka berdosa mereka akan mati. Jadi ada dilema. Jika engkau menghukum manusia, engkau tidak mengasihinya. Tetapi jika engkau tidak menghukum manusia, engkau tidak adil. Sepertinya bertentangan antara keadilan Tuhan dengan kasih dan kemurahannya. Dan Tuhan memutuskan untuk mengampuninya. Iblis berkata, oh, Dia mengampuni sebagian orang, yang lain tidak. Maka tujuan pelayanan bait suci adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berbuat benar dalam caranya menangani dosa. Di dalam Mazmur 51 berbicara tentang Tuhan yang menghakimi. Tetapi ketika ayat ini dikutip di Roma 3 ayat 4, ayat itu berbicara mengenai Tuhanlah yang sedang dihakimi. Dengan kata lain, penghakiman bertujuan untuk memulihkan nama baik dan tabiat Tuhan di mata alam semesta. Nah, pada dasarnya ada beberapa pihak yang terlibat dalam pertikaian besar ini. Yang pertama, adalah penghuni surga yang setia. Di antaranya adalah Tuhan, malaikat-malaikat suci, dan penghuni dunia-dunia yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Jadi kelompok pertama yang terlibat adalah kelompok penghuni surga yang setia. Tuhan, malaikat-malaikat yang suci, dan penghuni dunia-dunia yang lainnya. Kelompok kedua adalah pendosa yang telah bertobat yang akan diselamatkan. Dan di kelompok ketiga, adalah pendosa yang tak mau bertobat, yang bakal binasa. Dan juga setan dan para malaikatnya. Nah, sebelum pertikaian besar ini berakhir, semua kelompok ini harus benar-benar yakin bahwa Tuhan menyelesaikan masalah dosa selaras dengan tabiatnya. Lihatlah, Tuhan tidak menyelesaikan masalah dosa dengan gegabah. Dia tidak membuat solusi yang asal-asalan. Bila Tuhan menyelesaikan masalah dosa, Dia tidak akan meninggalkan masalah yang tidak terselesaikan. Kita hidup dalam masyarakat yang menghendaki penyelesaian yang secepatnya. Orang menginginkan sesuatu dan mereka mau langsung sekarang. Tapi Tuhan tidak melakukan dengan cara demikian. Tuhan tidak menggunakan jalan pintas. Ketika masalah dosa diselesaikan, sebagai hasil dari 3 tahapan dari penghakiman, maka semua di alam semesta ini, para penghuni setia yang di surga, mereka yang setia di bumi, para pemberontak yang di bumi, setan dan malaikat-malaikatnya, semuanya akan mengakui bahwa Tuhan itu sungguh benar adil dalam caranya menangani dosa. Tujuan penghakiman bukanlah untuk memberitahukan Tuhan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Karena Tuhan mengetahui dari awal sampai akhir. Tujuan penghakiman bukanlah memberitahukan Tuhan. Tujuan penghakiman adalah untuk menyatakan kepada alam semesta. Karena alam semesta tidak mengetahui segalanya. Dan mereka perlu melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa. Nah, di setiap tahap penghakiman Tuhan meyakinkan kelompok yang berbeda-beda. Kita akan melihat hal ini saat kita mempelajari ketiga tahap penghakiman ini. Sekarang marilah kita bahas tahap yang pertama dari penghakiman. Tahap ini adalah penyelidikan sebelum kedatangannya terhadap orang-orang benar. Apakah Anda paham apa yang saya katakan?
Pra-Advent artinya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Investigasi artinya kasus-kasus mereka itu akan diperiksa atau diteliti dari buku-buku catatan. Dan tentu saja ini berarti bahwa orang-orang benar yang akan dihakimi dulu sebelum Yesus datang. Dan Anda bertanya, mengapa orang-orang benar dihakimi dulu sebelum Yesus datang? Nah, jawabannya sangat sederhana. Anda tahu, bila Yesus datang kembali, Dia akan membawa umatnya yang setia ke surga. Jadi Dia harus menentukan sebelum Dia datang. Siapa-siapa saja yang berhak dibawanya ke surga. Anda paham atau tidak, ada urgensi keharusan untuk menghakimi orang-orang benar ini sebelum Dia datang. Sebab bila mana Dia datang Dia hendak apa? Dia hendak membawa mereka ke surga. Jadi Dia harus menunjukkan dengan jelas. Siapa-siapa yang sungguh-sungguh bertobat, mengakui dan meninggalkan dosanya. Dan dengan iman menerima kehidupan dan kematian Yesus Kristus sebagai miliknya. Hal ini perlu dinyatakan kepada alam semesta. Sehingga ketika Yesus membawa pulang umatnya, seluruh surga dan alam semesta akan berkata, "Engkau telah membawa semua yang berhak engkau bawa berdasarkan tabiatmu." Nah, pertanyaannya adalah, kapankah penghakiman ini dilaksanakan, yaitu tahap pertama ini? Wahyu 14 ayat 6-7 sangat jelas dinyatakan. Wahyu 14 ayat 6-7. Kita pernah baca sebelumnya, dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain, terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal. Diberitakan kepada semua yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa dan kaum. Pertanyaan. Masih adakah kesempatan untuk diselamatkan? Saat Injil yang kekal masih sedang diberitakan? Tentu saja. Selagi Injil masih sedang diberitakan, manusia masih bisa diselamatkan. Tetapi sekarang perhatikanlah apa yang sedang berlangsung selagi Injil diberitakan. Dikatakan di ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena saat penghakimannya akan tiba." Bukan, telah tiba. Apakah penghakiman dimulai sementara Injil sedang diberitakan? Benar atau tidak? Ya benar. Jadi tentunya dimulai sebelum pintu rahmat ditutup dan sebelum kedatangan Yesus. Sangat jelas. Makanya dikatakan, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena saat penghakimannya telah tiba. Dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Jadi, penghakiman berlangsung selagi Injil diberitakan. Sebelum pintu rahmat ditutup, sebelum Yesus datang. Nah, di manakah penghakiman ini dilaksanakan? Itu dilaksanakan di surga? Perhatikan Daniel 7 ayat 9-10. Kita telah baca ini, tapi mari kita baca lagi. Daniel 7 ayat 9-10. Dikatakan, "Aku terus melihat hingga tahta-tahta diletakkan di tempatnya, dan yang lanjut usianya duduk." Di manakah yang lanjut usia berada? Bapa kami yang ada di surga. Jadi dikatakan, "Aku terus melihat hingga tahta-tahta diletakkan di tempatnya dan yang lanjut usianya duduk. Pakaiannya putih seperti salju dan rambut kepalanya seperti bulu domba murni. Tahtanya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sungai api mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Dia. Berlaksa-laksa berdiri di hadapannya." Siapakah mereka? Para malaikat. Di manakah malaikat tinggal? Di surga. Mereka mengelilingi tahta Allah Bapa. Perhatikanlah ayat ini katakan, ayat 10. "Lalu duduklah majelis pengadilan. Dan kitab-kitab dibuka." Di mana penghakiman ini dilaksanakan? Di surga. Kapan dilaksanakan? Sebelum pintu rahmat ditutup. Sebelum Yesus datang. Selagi Injil sedang diberitakan. Apakah ada tanggal tertentu kapan penghakiman ini dimulai? Tentu saja, hal itu kita telah pelajari. Ingat, nubuatan 70 minggu dan nubuatan 2300 petang dan pagi. Daniel 8 ayat 14 katakan, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dibersihkan." Yang merujuk pada penghakiman, dan ini adalah topik pelajaran kita besok malam. Dan kita akan berbicara tentang si kambing Azazel di Imamat pasal 16 dan milenium. Sekarang, siapakah yang harus menghadap pada tahap penghakiman ini? Siapa yang harus menghadap? Setiap orang yang menyatakan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 10. Dikatakan, sebab kita semua harus menghadap. Nah, peran apakah yang kita perlu dimengerti? Rasul Paulus katakan kita, maksudnya orang-orang percaya. Sebab kita semua harus menghadap di hadapan tahta pengadilan Kristus.
supaya setiap orang memperoleh apa yang dilakukan oleh tubuh. Sesuai apa yang dilakukannya, yang baik ataupun jahat. Apakah Tuhan mempunyai catatan perbuatan baik dan jahat? Tentunya Dia punya catatan jika kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan jahat yang telah kita lakukan. Tapi sekarang ada masalah. Penghakiman ini dilaksanakan sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Dan itu dilaksanakan di surga. Kapankah umat Tuhan akan pergi ke surga? Pada waktu Yesus datang. Jadi bagaimana mereka bisa menghadap takhta pengadilan Kristus di surga saat sebelum Yesus datang? Khususnya mereka yang sudah di dalam kubur? Perhatikan Yohanes 5 ayat 28-29. Yohanes 5 ayat 28-29. Di manakah orang-orang benar yang sudah mati? Mereka di dalam kubur mereka. Di manakah orang-orang jahat yang telah mati? Di dalam kubur mereka juga. Perhatikan Yohanes 5 ayat 28. Yesus berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba. Bahwa semua yang berada di dalam kubur akan mendengar suaranya." Di mana orang-orang benar yang telah mati? Di dalam kubur mereka. Dan akan keluar dan bangkit. Yaitu mereka yang telah berbuat baik untuk kebangkitan. Apa? Hidup kekal? Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana umat Tuhan bisa menghadap takhta pengadilan Kristus? Khususnya mereka yang telah mati dan berada di dalam kubur. Dan mereka itu belum bangkit sampai Yesus datang. Dan juga yang masih hidup di planet bumi sampai Yesus datang. Bagaimana caranya mereka menghadap takhta pengadilan Kristus? Jawabannya, mereka tidak hadir menghadap secara pribadi. Mereka hadir melalui kitab-kitab catatan mereka. Mereka menghadap melalui kitab-kitab catatan mereka. Anda bisa mengikutinya? Itu di pelajaran yang telah saya bahas. Jangan terlewatkan, karena saya akan membahas mengenai kitab-kitab catatan. Dan bagaimana penghakiman dilaksanakan. Ini adalah pelajaran yang menarik. Nah, saya ingin Anda perhatikan dalam Lukas 12 ayat 8-9. Lukas 12 ayat 8-9. Ini memberikan kita gambaran mengenai Yesus memeriksa kasus kita. Dan mengakui kita di hadapan para malaikat. Malaikat-malaikat terlibat, mereka memperhatikan, mereka mencermati setiap kasus-kasus kita. Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 8-9. Aku berkata kepadamu, ini ucapan Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan, siapa? Di hadapan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan menyangkal mereka di hadapan. Siapa? Malaikat-malaikat Tuhan. Apakah malaikat-malaikat Tuhan menyimak setiap kasus manusia di planet bumi? Tentu saja, tetapi sekarang saya ingin Anda perhatikan Wahyu 3 ayat 5. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan mengakui kita di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Sebenarnya maksudnya dia akan mengakui nama kita di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Karena diri kita tidak hadir di sana. Nama kita yang akan diajukan. Perhatikan Wahyu 3 ayat 5. Di sini Yesus sendiri juga yang berbicara. Dia katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan jubah putih. Dan aku tidak akan menghapus. Apanya? Namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengakui. Apanya? Namanya di hadapan Bapa-Ku. Dan di hadapan, siapa? Di hadapan para malaikatnya. Apa yang akan Yesus akui di hadapan Bapanya? Dia akan mengakui nama kita. Dan di manakah nama kita tertulis? Itu tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi diri kita bukannya hadir di sana secara pribadi. Kita hadir melalui catatan kita. Sebab Tuhan di surga mempunyai catatan tepat yang terinci siapakah kita di bumi ini. Dengan kata lain kita hadir di sana melalui catatan-catatan kehidupan kita. Nah, dengarkanlah. Kebanyakan orang Kristen merasa tidak perlu adanya suatu pengadilan sebelum Yesus datang. Anda tahu mengapa? Sangat sederhana. Karena kebanyakan orang Kristen percaya bila seseorang mati, dia ke surga. Jadi, jika kita mati kita langsung ke surga. Mengapa perlu ada pengadilan untuk memutuskan apakah nanti seorang akan ke surga atau tidak? Apakah Anda mengerti? Sebab itu doktrin penghakiman berkaitan dengan doktrin kondisi orang mati. Kalau Anda percaya jika seseorang mati, jiwanya melayang ke surga dan menerima pahalanya, maka tidak mungkin Anda percaya ada pengadilan atas setiap orang sebelum Yesus datang. Karena orang sudah diadili sewaktu mereka mati. Apakah malam ini Anda bisa memahaminya? Dengan kata lain, jika konsep kita salah mengenai kondisi orang mati, maka kita akan keliru mengenai penghakiman, demikian juga sebaliknya. Nah, apa yang terjadi bila semua orang benar telah dihakimi? Bila semua kasus orang benar telah dihadapkan kepada pengadilan Tuhan?
Masa percobaan akan apa? Masa percobaan atau pintu rahmat akan ditutup. Dan setiap kasus sudah akan apa? Sudah akan diputuskan untuk hidup kekal atau mati kekal. Dan tidak akan ada kesempatan lagi untuk berubah. Nah, mari saya buat dengan sangat jelas. Akan ada penutupan masa percobaan bagi seluruh dunia. Tapi ada juga penutupan masa percobaan secara pribadi sebelum penutupan masa percobaan bagi dunia. Tahukah Anda apakah itu penutupan masa percobaan secara pribadi? Yaitu ketika kita mati. Jika kita tidak hidup sampai akhir masa percobaan dunia. Tetapi kita sudah mati. Saat kita mati itulah berakhirnya masa percobaan kita. Perhatikan apa yang terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 Rasul Paulus berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu, apa? Sesudah itu penghakiman." Jadi, apakah akan ditutup masa percobaan bagi manusia? Ketika manusia, yang masih hidup, tidak lagi bisa diselamatkan? Waktu semua kasus sudah diputuskan? Tentu saja. Coba saya ulangi hal-hal yang kita telah pelajari. Beberapa pelajaran yang lalu. Mari kita merujuk apa yang terjadi sebelum air bah. Kejadian 7 ayat 16. Dikatakan, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Masuklah seperti yang diperintahkannya kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Apakah hujan langsung turun segera setelah pintu ditutup? Sama sekali tidak. 7 hari berlalu. Setelah itu barulah mulai hujan. Apakah masa percobaan ditutup sebelum kebinasaan tiba? Tentu saja. Yesus membuatnya sangat jelas di Matius 24 ayat 37-39. Ini adalah pengulangan, tapi kita perlu ulangi sebab ini sangat penting. Matius 24 ayat 37-39, Yesus berkata, "Sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin-mawin. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera." Itu adalah kata sampai yang pertama, titik waktu pertama, saat pintu ditutup. Mereka masuk ke bahtera, pintu ditutup. Lalu dikatakan, dan mereka tidak mengetahui. Orang-orang tidak tahu bahwa mereka sudah tidak selamat. Sampai ini adalah kata sampai yang kedua, yaitu saat hujan mulai turun. Sampai air bah pun datang dan membinasakan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apakah masa percobaan ditutup ketika Yesus datang? Tentu saja. Apakah semua kasus orang-orang benar telah diputuskan sebelum percobaan berakhir? Tentu saja. Wahyu 22 ayat 11 ini adalah ayat lain yang kita sudah simak di pelajaran kita. Beberapa pelajaran yang lalu. Dikatakan di sana, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus kudus. Masa percobaan ditutup sebelum Yesus datang. Semua kasus sudah diputuskan. Semua kasus orang-orang benar sudah diperiksa. Dan di hadapan seluruh alam semesta telah diperlihatkan bahwa Yesus berhak membawa orang-orang itu pulang. Sekarang, apa yang terjadi setelah masa kesusahan besar? Yesus datang. Dan saya ingin Anda simak Wahyu 22 ayat 12. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus datang? Dikatakan di Wahyu 22 ayat 12, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa, apa? Membawa upahku." Apa yang dibawa Yesus? Mungkinkah Yesus membawa upah sebelum menentukan upah yang mana? Tentu saja tidak. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini hal yang serius bahwa menurut Alkitab orang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Namun manusia dihakimi menurut perbuatannya. Karena perbuatan kita yang menunjukkan apakah iman kita sejati atau tidak. Itu adalah bukti apakah iman kita benar-benar iman yang aktif dinamis. Ataukah iman itu hanya kepercayaan secara intelektual dan suatu kepalsuan. Jadi ketika Yesus datang, dia membawa upahnya. Yang berarti sebelumnya dia telah menentukan apakah upahnya. Perhatikan Matius 16 ayat 27 memberikan gambaran yang sama. Matius 16 ayat 27 dikatakan, "Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itulah dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Jadi kapankah Yesus akan memberikan upahnya? Pada waktu dia datang bersama semua malaikatnya. Jadi, apakah Yesus memberikan upahnya kepada manusia pada waktu manusia mati? Sama sekali tidak. Justru pada saat Yesus datang kembali saat itulah manusia menerima upahnya. Rasul Paulus menunggu upahnya ketika Yesus datang. Perhatikan 2 Timotius 4 ayat 6-8.
Rasul Paulus di sini sedang berada di penjara Mamertin di Roma. Dia tahu dia akan segera dipancung dan saya ingin Anda perhatikan apa yang dikatakannya. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Akhirnya tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang oleh Tuhan Hakim yang adil. Perhatikanlah Tuhan, Hakim yang adil. Apakah nama Paulus akan melalui proses penghakiman? Tentu saja, sebab di sini dikatakan bahwa Hakim yang adil akan memberikan kepadaku pada harinya. Jadi Paulus akan menerima mahkota pada hari itu, bukan? Nah, kapankah harinya itu? Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan. Apa? Yang merindukan kedatangannya. Jadi kapankah Paulus akan mendapatkan upahnya? Bukan pada waktu dia mati, tetapi pada waktu Yesus apa? Pada waktu Yesus datang kembali. Jadi pada waktu Yesus datang kembali, dia akan membawa upahnya. Dan tentu saja dia akan membangkitkan semua umatnya yang setia yang sudah mati. Sebaiknya kita simak Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Di sini berbicara tentang kebangkitan. Sebelum milenium atau masa 1000 tahun saat kedatangan Kristus yang kedua. Dan dikatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan kedua setelah milenium, itu kebangkitan untuk orang-orang jahat. Jadi, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan akan memerintah bersama dia. Dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi, bagaimana mereka yang mati dalam Kristus? Mereka akan apa? Mereka akan dibangkitkan. Dan apa yang akan terjadi dengan orang-orang benar yang masih hidup? Mereka akan diubahkan, menurut 1 Korintus 15. Nah, kini timbul pertanyaan yang penting. Di manakah orang-orang benar akan memerintah selama 1000 tahun? Apakah di surga? Ataukah di bumi? Tergantung latar belakang Anda, apa yang Anda percayai. Anda tahu, kebanyakan umat Kristen sekarang ini. Mereka katakan bahwa Yesus memberikan 2 janji. Pertama, Yesus berjanji membawa umatnya ke surga, benar? Yang kedua, dia berkata, yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Jadi Yesus menjanjikan surga dan dia menjanjikan dunia baru. Jadi bagaimana Yesus bisa memenuhi kedua janji itu? Nah, umat Kristen berkata, satu-satunya jalan Yesus bisa memenuhi kedua janji itu adalah jika dia mengangkat umatnya ke surga selama 7 tahun. Lalu setelah 7 tahun dia datang kembali. Dan orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Jadi itulah satu-satunya cara, kata mereka, janji-janji itu bisa digenapi. Tetapi Masehi Advent hari ke-7 yakin ada cara Alkitabiah lain hal itu bisa terjadi. Dan itu adalah ketika Yesus datang kedua kalinya. Dia akan membawa umatnya ke surga selama 1000 tahun. Lalu setelah 1000 tahun, dia akan membawa mereka kembali. Dan dia akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Dan orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Jadi, karena umat Kristen mempercayai milenium itu akan terjadi di dunia, maka mereka harus menciptakan gagasan pengangkatan atau rapture. Karena mereka katakan, Yesus telah berjanji membawa umatnya ke surga. Nah, jika Yesus datang hanya pada kedatangannya yang kedua dan mendirikan kerajaannya di bumi, berarti dia tidak memenuhi janjinya untuk membawa umatnya ke surga. Itulah sebabnya mereka katakan perlu ada pengangkatan, supaya mereka bisa ke surga selama 7 tahun. Lalu mereka akan turun kembali untuk mewarisi bumi. Apakah Anda mengerti? Alkitab menyatakan dengan amat sangat jelas, bahwa umat Tuhan akan berada di surga selama 1000 tahun. Mereka tidak akan berada di bumi selama masa 1000 tahun itu. Anda bertanya, di mana Alkitab mengajarkan demikian? Marilah kita baca bersama Yohanes 13 ayat 36-37, kita akan simak beberapa ayat itu sekarang. Yohanes 13 ayat 36-37. Lalu kita akan baca pasal 14 ayat 1-3. Ayat 36 berkata, Simon Petrus berkata kepadanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Karena Yesus berkata, aku akan pergi. Kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Apakah Yesus berjanji kepada Petrus bahwa dia akan mengikutinya kemana dia pergi? Tentu. Sekarang, perhatikan apa yang terdapat di ayat 1 pasal 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapa-Ku. Di manakah rumah Bapa? Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga.
Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah katakan kepadamu, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, dan menyambut kamu datang kepadaku. Supaya di tempat aku ini ada, di situ juga kamu. Apa? Di situ juga kamu ada? Apakah Yesus berjanji membawa umatnya ke surga? Sangat jelas dia berjanji. Dia berkata kepada Petrus, kamu akan pergi kemana aku pergi sekarang. Tetapi bukan sekarang, melainkan nanti. Yesus berjanji membawa kita ke rumah Bapanya. Sekarang, mari kita perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Ini adalah ayat yang sangat jelas. Dikatakan di sana, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan satu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Dan yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian, kita yang hidup, yang masih tinggal, bagaimana? Akan diangkat bersama-sama mereka. Siapa yang dimaksud bersama mereka ini? Bersama yang sudah mati dan apa? Bersama yang sudah mati dan dibangkitkan. Betul. Jadi apakah orang-orang benar yang mati sudah ke surga sebelum yang masih hidup ke surga? Tidak. Kapan mereka ke surga? Bersama-sama, menurut Alkitab. Jadi dikatakan di ayat 17, lalu kita yang hidup, yang masih tinggal. Nah, dengarkan baik-baik, akan diangkat bersama-sama mereka. Di dalam apa? Di dalam awan. Apakah awan itu? Malaikat. Sangat penting. Jadi kita akan diangkat bersama-sama di dalam awan. Untuk menyongsong Tuhan, di mana? Di angkasa. Apakah Yesus kembali ke dunia untuk mendirikan kerajaannya saat kedatangannya yang kedua? Tidak. Dia tidak akan turun ke bumi. Kita yang kemana? Kita yang akan naik ke atas. Jadi, dikatakan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah alasannya mengapa di Matius 24, ayat-ayat terakhir. Apabila Yesus datang kembali, dikatakan, dia akan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dan kemanakah dia akan mengumpulkan mereka? Kita baru saja baca 1 Tesalonika 4. Dia akan mengumpulkan mereka di awan-awan. Untuk bertemu dia di mana? Untuk menyongsong dia di angkasa. Lalu apa yang akan Yesus lakukan? Apakah dia akan mendirikan kerajaannya di sini, di bumi, selama 1000 tahun? Tidak. Dia akan membawa umatnya kemana? Dia akan membawa umatnya ke rumah Bapanya. Apakah seluruh surga akan setuju bahwa Tuhan itu benar adil dengan membawa semua orang itu ke surga? Apakah mereka lihat penghakimannya? Apakah para malaikat menyimak penghakimannya? Apakah nama-nama orang-orang benar diakui di hadapan para malaikat yang suci dan di hadapan Bapa? Tentu saja, semua kasus sudah diperiksa. Dan Dewan Surgawi katakan, engkau benar adil dalam setiap kasus. Bawalah mereka semuanya pulang. Nah, tidak ada hal yang mendesak bagi orang-orang fasik sebab orang jahat ditinggalkan. Dan mereka ditinggalkan dalam keadaan semuanya mati di bumi. Nah, mari kita bahas tentang penghakiman tahap kedua. Ini adalah penghakiman masa milenium. Ini penghakiman yang dilaksanakan selama masa 1000 tahun. Tahukah Anda, siapakah yang akan dihakimi selama masa 1000 tahun itu? Tentu saja bukan umat yang benar. Sebab mereka sudah dihakimi sebelum Yesus datang. Dan mereka sudah dibawa ke surga. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah yang akan dihakimi pada masa 1000 tahun? Faktanya, Alkitab katakan bahwa yang akan dihakimi adalah orang-orang fasik. Dan juga setan dan malaikat-malaikatnya. Saya hendak bacakan ayat menarik dari Alkitab. Marilah kita baca Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Dikatakan di sini, lalu aku melihat tahta-tahta, dan mereka duduk di atasnya. Nah, dengarkan baik-baik, dan penghakiman diserahkan kepada mereka. Apakah umat Tuhan akan ambil bagian dalam penghakiman? Tentu saja, penghakiman diserahkan kepada mereka. Lalu kulihat jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya karena kesaksiannya tentang Yesus. Dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan yang tidak menerima tandanya di dahi atau di tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus untuk berapa lama? Selama 1000 tahun. Apakah orang-orang itu akan mengambil bagian dalam penghakiman? Ya, karena dikatakan, aku melihat tahta-tahta dan mereka duduk di atasnya. Dan kuasa untuk menghakimi diserahkan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, siapakah yang akan mereka hakimi? Baiklah marilah kita baca Wahyu 20 ayat 11-12. Lalu ke ayat yang sangat menarik di 1 Korintus. Wahyu 20 ayat 11-12. Dikatakan di sini,
Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar. Dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana orang mati bisa berdiri di hadapan Tuhan? Ayat itu memberitahukan bagaimana mereka berdiri di hadapan Tuhan. Bukan orang-orang mati yang berdiri di hadapan Tuhan, mereka berdiri melalui catatan-catatan mereka. Seperti sebelum kedatangannya kedua, orang-orang benar berdiri di hadapan Tuhan melalui catatan-catatan mereka. Anda bertanya, di mana tertulis itu? Marilah kita baca selanjutnya ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Tuhan lalu. Apa? Lalu buku-buku dibuka. Dan sebuah kitab lain juga dibuka yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati, dengarkan baik-baik, apakah mereka mati, atau hidup? Mati. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Berdasarkan yang tertulis di mana? Di dalam kitab-kitab itu, bagaimana mereka tampil di penghakiman selama masa 1000 tahun itu? Melalui catatan-catatan mereka, melalui apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu karena Tuhan memiliki catatan teliti kehidupan mereka di surga. Nah, orang-orang mati yang mana dimaksudkan di sini? Apakah orang-orang mati yang benar? Tidak, kita baru saja baca tentang orang-orang benar yang telah mati. Ini berbicara tentang orang-orang jahat yang telah mati. Nah, marilah kita baca ayat yang sangat menarik dalam 1 Korintus 6 ayat 1-3. 1 Korintus 6 ayat 1-3. Di sini Rasul Paulus menjelaskan, siapakah yang akan dihakimi oleh umat Tuhan? Siapakah yang akan dihakimi oleh orang-orang benar selama masa 1000 tahun? Dikatakan di sini, 1 Korintus 6 ayat 1-3. Siapakah di antara kamu yang berani, yang jika berselisih dengan orang lain, mencari keadilan kepada orang-orang fasik dan bukannya kepada orang-orang kudus? Apakah kamu ke pengadilan hukum untuk menggugat saudaramu ke pengadilan duniawi? Dia katakan selanjutnya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi? Siapa? Dunia. Dan kata, dunia, mengacu kepada orang duniawi. Ini bukan berbicara mengenai masa di bumi yang tak perlu penghakiman. Tapi berbicara mengenai orang-orang duniawi. Maka katanya lebih lanjut, dan jika dunia ini akan dihakimi oleh kamu, tidakkah kamu layak mengadili hal-hal yang kecil? Lalu perhatikanlah apa katanya. Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Siapakah yang akan dihakimi oleh orang-orang kudus? Malaikat-malaikat? Apakah malaikat-malaikat yang baik yang akan mereka hakimi? Tidak, malaikat-malaikat yang baik tidak perlu dihakimi. Orang-orang kudus akan menghakimi malaikat yang mana? Setan beserta malaikat-malaikatnya. Mereka akan memeriksa catatan-catatan kehidupan setan dan juga para malaikatnya. Jadi dikatakan, tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saya ingin mengumpamakan penghakiman milenium ini dengan pemeriksaan audit akbar Tuhan. Menurut Anda, apakah sewaktu catatan mereka dibuka di surga, orang-orang kudus meneliti catatan-catatan itu dan melihat mengapa orang-orang tersebut tidak selamat? Karena ada orang-orang tidak berada di surga, yang kita yakin pasti mereka akan berada di sana. Lalu ada orang-orang lain di sana yang kita sangka tidak mungkin berada di sana. Maka Tuhan membuka kitab-kitab itu dan Dia berkata, apakah catatan pembukuannya dilakukan dengan benar? Apakah aku benar telah mengecualikan semua orang itu? Coba saya tanya, apakah yang dikerjakan oleh auditor? Seorang auditor yang baik menyelewengkan catatan di dalam buku? Tidak, yang dilakukan hanya memeriksa buku-buku untuk memastikan bahwa pencatatan pembukuannya sudah dikerjakan dengan benar. Jadi dalam masa 1000 tahun, tujuannya adalah meyakinkan umat Tuhan. Demikian pula penghuni surga bahwa Tuhan sungguh benar dalam setiap kasus dari mereka yang ditinggalkan. Apakah Anda mengerti? Saya juga ingin mengibaratkannya seperti instant replay. Apakah Anda bayangkan jika kita nanti meneliti kitab-kitab di surga kita akan berkata, Tuhan, orang yang di sana itu seharusnya berada di sini. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Karena semua kasus sudah diputuskan dengan benar sebelum Yesus datang. Itu seperti tayangan ulang secara instan. Apakah instant replay mengubah rekamannya? Tidak. Apa yang instant replay lakukan adalah menyatakan bahwa wasit telah membuat keputusan yang benar. Dan itulah yang akan dinyatakannya. Itu akan menunjukkan apakah Tuhan benar-benar membuat keputusan yang tepat dalam setiap kasus dari orang-orang yang ditinggalkan. Dan kita juga akan bisa memeriksa kasus-kasus mereka yang ada di sana, yang tadinya kita tidak pernah sangka mereka bisa berada di sana. Dan selagi kita memeriksa kitab-kitab itu, kita akan berkata, Tuhan, benar adil perbuatanmu.
Semua orang yang ada di sini memang layak berada di sini dan semua orang yang tidak berada di sini. Sekarang kami lihat bahwa engkau telah memberikan mereka kesempatan. Tetapi mereka telah menolak kesempatan itu. Jadi itulah penghakiman milenium. Setiap kasus dari orang-orang fasik dan setan serta malaikat-malaikatnya akan diperiksa. Dan sekarang kita harus ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga dilaksanakan setelah milenium. Dalam Wahyu 20 ayat 5 mengatakan, bahwa orang-orang yang mati lain yang tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Siapakah orang-orang mati yang lain itu? Kapankah orang-orang benar dibangkitkan? Yaitu pada kedatangan yang kedua, permulaan milenium. Siapakah orang-orang mati yang lain, yang belum bangkit sampai 1000 tahun berakhir? Itu tentunya orang-orang jahat. Jadi mereka nanti bangkit setelah 1000 tahun. Apakah mereka sudah dihakimi di surga? Tentu saja sudah. Apakah mereka sudah melihat kasus mereka diperiksa? Belum. Apakah iblis dan malaikat-malaikatnya telah lihat kasus-kasus mereka diperiksa? Tentu saja belum. Apakah mereka telah yakin tindakan Tuhan benar, alasannya mereka berada di luar kota suci? Tentu saja belum. Maka yang akan terjadi adalah iblis akan datang di antara semua orang-orang jahat. Dan dia akan menghasut mereka untuk menyerang kota suci. Iblis akan mengatakan, orang-orang itu di sana telah mencuri kota suci yang sebenarnya milik kita. Dan untuk sementara waktu, semua orang jahat akan percaya kebohongan iblis. Dan mereka akan bersiap untuk berperang. Perhatikan Wahyu 20 ayat 7-9. Wahyu 20 ayat 7-9, pada saat itu orang-orang jahat masih belum mengetahui seluruh perkaranya. Dikatakan, sekarang sesudah 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Andaikan saja saya sempat membahas ini. Mengapa iblis terpenjara? Apakah basis kekuatan iblis? Basis kekuatannya adalah pengikut-pengikutnya, bukan? Dia sanggup menipu mereka. Tetapi bagaimana keadaan pengikut-pengikutnya selama masa milenium itu? Mereka semuanya telah mati. Jadi iblis terbelenggu. Tak seorang pun yang bisa dia tipu. Basis kekuatannya lenyap. Itulah yang dimaksudkan dia dibelenggu. Dia terbelenggu saat pengikut-pengikut mati. Dan dia terlepas dari belenggunya ketika pengikutnya hidup lagi. Jadi pengikutnya hidup kembali setelah 1000 tahun. Dan iblis memperoleh kuasanya kembali. Jadi dikatakan, dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa yang berada di keempat penjuru bumi. Gog dan Magog. Untuk dikumpulkannya untuk berperang, yang jumlahnya seperti pasir di laut. Mereka naik ke seluruh dataran bumi mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Lalu dikatakan, lalu turunlah api dari Tuhan di surga dan memusnahkan mereka. Tapi ada sesuatu yang terjadi sebelum api memusnahkan mereka. Kini kitab-kitab dibukakan di hadapan iblis, para malaikatnya, dan orang-orang jahat agar mereka bisa melihat mengapa mereka tidak selamat. Sebab Tuhan tidak akan membinasakan mereka tanpa mereka mengakuinya bahwa Tuhan berlaku benar adil dengan meninggalkan mereka di luar. Perhatikan Wahyu 20 ayat 13. Wahyu 20 ayat 13, di sini berbicara mengenai kebangkitan orang-orang jahat. Dan penghakiman yang akan dilaksanakan. Dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksud laut menyerahkan orang-orang mati? Artinya orang-orang mati diapakan? Dibangkitkan. Dan maut dan kerajaan maut, maksudnya adalah kuburan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, orang-orang mati diapakan? Mereka dibangkitkan. Lalu apa yang terjadi? Dan mereka diapakan? Dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Apakah orang-orang jahat akan bangkit dan melihat catatan-catatan mereka juga? Apakah Tuhan akan menunjukkan dan meyakinkan mereka bahwa Dia benar dalam caranya memperlakukan mereka? Tentu saja. Nah, apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu yang menyalahkan mereka? Wahyu 21 ayat 8 memberikan daftar dari dosa-dosa kesalahan mereka. Dosa yang mereka tidak pernah sesali atau akui. Mereka tidak menerima Yesus. Dikatakan, tetapi pengecut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang yaitu kematian kedua. Inikah hal-hal yang mereka akan lihat dalam catatan kehidupan mereka? Tentu saja, dan itulah sebabnya mereka berada di luar kota suci. Saya ingin membacakan suatu kutipan, yang terdapat di dalam Grid Kontroversi, halaman 666. Di mana tahap penghakiman ini digambarkan. Perhatikan bagaimana Ellen White menggambarkannya di halaman ini. Anda tidak akan melupakannya, halaman 666. Segera setelah kitab-kitab catatan dibuka. Dan mata Yesus memandang orang-orang yang jahat. Mereka menjadi sadar setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka melihat secara jelas di mana kaki mereka telah menyimpang dari jalan kemurnian dan kekudusan.
Tepat bagaimana karena kesombongan dan pemberontakan mereka telah membawa mereka sedemikian jauh dalam pelanggaran hukum-hukum Allah. Godaan-godaan yang menggiurkan yang mereka pupuk dengan memanjakan dalam dosa. Berkat-berkat yang telah disalahgunakan. Utusan-utusan Tuhan yang mereka remehkan. Peringatan-peringatan ditolak, gelombang-gelombang kemurahan belas kasihan. Terpukul mundur oleh hati yang bebal dan yang tak mau bertobat. Semuanya terlihat seolah-olah ditulis oleh huruf-huruf api. Mereka akan melihat catatan kehidupan mereka. Lalu tahukah Anda apa yang akan terjadi? Alkitab mengatakan kepada kita di Yesaya 45, dan ini juga dikutip kemudian dalam Filipi 2, bahwa setiap lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengan kata lain seluruh alam semesta pada saat itu bahkan iblis dan malaikat-malaikatnya pun akan bertekuk lutut. Dan mereka akan berkata, Tuhan, kami berada di luar sini. Kami membencimu dengan hati yang meluap-luap tetapi kami harus mengakui bahwa engkau berbuat benar adil. Kami tidak selamat karena kami sendiri telah memilih untuk binasa. Filipi 2 ayat 5-11 berkata, hendaklah pikiran ini ada dalam dirimu, yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan menghampakan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan datang dengan rupa sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ellen White menggambarkan pandangan panoramik yang besar, di mana seluruh peristiwa kehidupan Kristus, penderitaannya dan kematiannya, yang dilihat oleh orang-orang jahat di luar kota suci, yang bisa mereka peroleh, jika mereka mau menerima Yesus Kristus. Itulah yang dilukiskan di sini. Lalu ketika mereka melihat apa yang sebenarnya bisa mereka peroleh dan betapa hidup mereka adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi menurut ayat 9. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, setiap lutut bertekuk, yaitu segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Sekarang pertentangan ini telah mencapai klimaksnya, karena orang-orang jahat telah melihat catatan kehidupan mereka. Iblis telah menipu mereka dengan menyangka iblis itu benar, dan mereka yang di dalam kota suci itu salah, Tuhan salah. Tapi kini mereka telah lihat catatannya, mereka telah lihat apa yang sebenarnya mereka bisa peroleh jika mereka menerima Yesus Kristus. Mereka lihat bahwa mereka tidak termasuk oleh pilihan mereka sendiri. Dan mereka dipenuhi angkara murka. Bukan terhadap Tuhan, tetapi terhadap si penipu. Anda tahu, ada pendapat dalam gereja Masehi Advent hari ke-7 bahwa orang-orang jahat itu dimusnahkan selagi mereka menyerang kota suci. Itu tidak alkitabiah. Orang-orang jahat mati sewaktu mereka menyerang setan. Mari saya bacakan dulu dari Great Kontroversi lalu saya akan baca ayat dari kitab Yehezkiel. Ellen White menggambarkan ini, katanya. Dia bergegas maju ke tengah-tengah pengikutnya, dan berupaya mengilhami mereka dengan amarahnya sendiri. Dan membangkitkan semangat mereka untuk segera berperang. Tetapi jutaan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dibujuknya untuk memberontak, kini tidak ada yang mau mengakui kedaulatannya. Kekuasaannya telah berakhir. Orang-orang jahat dipenuhi dengan kebencian yang sama terhadap Tuhan seperti yang memenuhi setan. Tapi mereka tahu kasus mereka itu sudah tak ada harapan bahwa mereka tidak bisa menang terhadap Tuhan. Amarah mereka menyala terhadap setan. Dan terhadap mereka yang sudah menjadi agen-agen penipu si iblis. Dan dengan amarah keganasan iblis, mereka kini berbalik terhadap mereka, setan dan agen-agennya. Lalu Ellen White mengutip ayat Alkitab untuk mendukung apa yang dikatakannya. Yehezkiel 28 ayat 6-10. Perhatikan apa yang dikatakan di sana. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, ini membahas makhluk mulia, sang Lucifer, kerup yang menaungi takhta Allah. Itu adalah tema di Yehezkiel pasal 28. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ingat, dia pernah berkata, aku hendak menjadi seperti yang maha tinggi. Lihatlah, aku membawa orang asing melawan engkau, yang paling ganas dari antara bangsa-bangsa. Dan mereka akan menghunus pedangnya melawan hikmatmu yang terpuja, dan menajiskan semarakmu. Mereka akan mencampakkan engkau ke dalam lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Lautan mewakili kumpulan banyak orang, bangsa-bangsa, bahasa dan kaum. Apakah engkau masih akan berkata di hadapan pembunuhmu aku adalah Allah? Tetapi engkau jadi manusia, dan bukan Allah. Anda berkata, ya, tapi iblis bukan manusia. Terkadang di dalam Alkitab, malaikat disebut manusia, misalnya Daniel 9.
Daniel berkata, seorang yaitu Gabriel yang telah kulihat dalam penglihatan pada awalnya. Jadi, jangan bingung dengan hal itu. Ayat 9. Apakah engkau masih akan berkata di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Tetapi engkau jadi seperti manusia, dan bukan Allah di tangan dia yang membunuhmu. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Pada titik ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah semua alam semesta berada pada pemikiran yang sama? Semua sepaham. Orang-orang benar. Penghuni surgawi. Setan. Orang-orang fasik. Malaikat-malaikatnya. Semua yang telah melihat proses penghakiman. Masing-masing mereka jadi yakin bahwa Tuhan telah berlaku benar adil dalam caranya menangani dosa. Lalu Alkitab katakan bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Lalu maut dan kerajaan maut ini dalam Wahyu 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, dan setiap orang yang namanya tak tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru, dan orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Saya hendak mengakhiri dengan membacakan ayat yang indah dalam Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan tak akan ada maut lagi. Tak ada lagi perkabungan, ratap tangis. Tak akan ada lagi kesakitan. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kemudian Tuhan akan memiliki alam semesta yang bersih, di mana dosa tidak akan pernah timbul lagi. Siapakah yang waras yang akan mau mencoba mengalami dosa lagi? Setelah melihat apa yang telah terjadi, umat Allah akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan.